Selamat datang di channel Bansos dan Info Guru ID. Apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun saudara berada? Semoga selalu sehat dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari Bapak Ibu Guru dukung channel ini dengan menekan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Ada potensi status honorer dalam kepegawaian pemerintah di tahun 2023 batal dihapus seiring dengan adanya penolakan dari seluruh pemerintah daerah. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas hingga kini masih memproses solusi penyelesaian honorer tanpa dihapus, di mana batas waktu penghapusan ditetapkan pada tanggal 28 November tahun 2023. Tentu ini akan menjadi jalan tengah yang baik agar tidak ada honorer yang merasa dirugikan dengan dihapus. Namun wacana ini masih belum ditetapkan secara resmi dan masih membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut. Tindak lanjut dari akan terjadinya honorer dihapus inilah Menpan RB melalui surat edaran nomor B-1511-M.SM. Pukul 1.2022 meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN. Faktanya yang terjadi di lapangan tidak sedikit tenaga non-aparatur sipil negara yang salah paham dari proses pendataan non-ASN dengan mengira tujuan pendataan ini adalah untuk langsung diangkat menjadi PPPK. Padahal telah jelas dalam tersebut Menpan RB menuliskan bahwa pendataan tenaga non-ASN dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah tenaga non-aparatur sipil negara yang berada di instansi pemerintah. Terkait adanya potensi honorer batal dihapus di tahun 2023, apa saja syarat yang diajukan oleh Kemenpan RB dan Apkasi? Dalam rapat kerja dengan Komite IDP Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denny menjelaskan bahwa masa kontrak honorer yang diangkat PPPK harus disesuaikan dengan masa jabatan PPK. Masa kontrak yang boleh dibuat oleh pembina kepegawaian tidak boleh lebih lama dari masa jabatan pembina kepegawaian, kata Alex Denny dikutip ayobandung.com dari akun YouTube DPD RI yang diunggah pada tanggal 12 September tahun 2022. Ketika masa jabatan PPK habis, masa kontrak PPPK yang menjadi titipannya pun harus turut selesai agar tidak membebani pejabat yang baru dilantik. Itu karena untuk menjalankan program yang bersangkutan PPK, ucap Alex. Adapun syarat ini masih diproses oleh Kemenpan RB agar menjadi ketetapan resmi secara tertulis dalam peraturan pemerintah. Ini mungkin solusi yang kami terus garap dengan Pak Menteri dalam waktu dekat, ucap Alex Denny. Memang tidak dapat dipungkiri setiap pejabat atau kepala daerah yang baru dilantik pasti ada janji politik berupa penyediaan lapangan kerja dan pengangkatan honorer menjadi ASN yang harus ditepati. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, baik pejabat maupun honorer yang tidak perlu dihapus. Dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kemenpan RB pada tanggal 21 September tahun 2022 Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan mewakili APKASI mengusulkan solusi untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi PPPK 2022 bisa tetap bekerja tanpa perlu dihapus dengan usulan ketentuan berikut ini. Pemerintah menetapkan reng gaji honorer dalam satu provinsi antara Rp1 juta, Rp1,5 juta. Pemerintah menandatangani MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta agar honorer dapat diakomodir ke BUMN, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif parekraf koperasi, dan UMKM. Mendorong setiap investasi yang masuk ke suatu wilayah agar memberdayakan honorer. Demikian informasi terkait adanya potensi honorer batal dihapus di tahun 2023 dan syarat yang diusulkan oleh Kemenpan RB dan Apkasi.